Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita masuk kepada bab 191, keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Kita mulai hadis yang pertama. Ini hadis yang tentu hadis yang sangat populer, sering disampaikan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa 20 darajah. Aku hadis lah sampaikan. Apa artinya? Salat jamaah lebih utama dari salat sendirian 27 derajat. Nah, itu keutamaan salat berjamaah. Nah, dalam riwayat yang cukup panjang, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصالح ما لم يحبس تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, pahala salat seseorang dengan berjamaah dilipat gandakan di atas pahala salatnya di rumah dan di pasar sebanyak 25 derajat. Karenanya jika seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan salat, maka ia tidak melangkahkan satu langkah pun kecuali dengan tiap langkahnya itu akan diangkat 1 derajat baginya dan dihapus 1 dosa darinya. Jika ia telah sholat, maka para malaikat akan bersolawat memohonkan rahmat dan ampunan kepadanya selama dia masih di tempat sholatnya dan belum berhadas. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan dia senantiasa berada dalam pahala salat selama dia menanti pelaksanaan salat. Ya, jadi kalau dalam hadis pertama tadi 27,
Dalam hadis kedua ini 25 derajat. Cuma ya ini untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kalau sholatnya berjemaah di rumah? Kan berjemaahnya tuh ya di rumah. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, jemaah rahimakumullah, ya itu kan dibunyikan. Ya, pahala sholat seseorang dengan berjemaah dilipat gandakan di atas pahala sholatnya di rumah dan di pasar. Nah, ya artinya bukan di rumah, bukan di pasar. Tentu di mana sholatnya? Nah, itulah. Jadi sholat berjamaah itu memang di masjid atau di kalau dewa musola surau. Ya. Jadi kalau ditanya, yo kami sholat berjamaah di mana? Di rumah. Tidak itu yang diinginkan. Jadi sholat berjamaah itu di masjid. Jadi bukan di rumah, bukan di pasar. Jadi dari dua hadis tadi, ya, ada yang mengatakan 27 derajat, ya, tapi ya, ada pula yang mengatakan 25 derajat, kecuali Ibnu Umar yang berkata 27 derajat. Jadi riwayat Ibnu Umar. Kedua pendapat ini dapat digabungkan karena menyebutkan yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Ada yang mengatakan 7 khusus untuk sholat ya jahriyah dan 5 untuk sholat sirriyah. Sholat jahar maksudnya sholat sir. Karena dalam sholat jahar diharuskan diam ketika imam membaca dan dia harus mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Ya, ini diantara pemahaman tentang hadis yang tadi, yang pertama dari Ibnu Umar, yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, inilah diantara dalil yang menyuruh kita atau yang mengatakan bahwa sholat berjemaah itu pahalanya dibanding sholat sendirian. Dan bagi mereka yang tadi sholat berjamaah, kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, apa kata Nabi? Malaikat bersolawat. Apa makna solawat? Mendoakan. Nah, jadi didoakan oleh malaikat. Doanya tadi, doa malaikat Allahummarhamhu. Ya, itu doa. Didoakan oleh malaikat, ya, dimohonkan ampunan bagi mereka yang tadi sholat berjamaah. Nah, dan hebatnya apa ibu sekalian? Ya, selain mendapatkan pahala, sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar. Apalagi keutamaannya, setiap langkah kaki kita menuju rumah Allah, satu langkah diampuni dosa, yang lainnya diangkat derajat kita. Nah, kalau di luar hadis, tambahannya manfaatnya kalau awak kamu saja sehat badan awak, karena lama ngari tarwi saya kan. Tapi itu kan tidak dalam hadis itu bukan tadi. Ya, jadi bayangkan coba 5 waktu sehari semalam menggari tarwi awak kamu saja, ya itu ya. InsyaAllah kelasamu awak je olahraga nama tu keliliang wancalawe awak. Nah, tu awak kini 5 waktu sehari semalam bolak balik awak ke masjid. Ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, ya. Masih dari Abu Hurairah, rajulun a'ma, seorang buta datang menemui Nabi. Ya, lalu dia berkata, faqala ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ila al-masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhasa lahu fayusalli fi baitihi. Farakhasa lahu.
Falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma'un nida bis salah. Qala na'am. Qala fa'jib. Jadi seorang buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Nabi. Ya, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penunjuk jalan yang akan menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah untuk solat di rumah, dan beliau pun memberikan keringanan tersebut. Tapi ketika orang itu berpaling, baru sebentar ya, lalu bertanya, Rasul, apakah engkau mendengar panggilan solat? Laki buta itu menjawab, terdengar ya Rasulullah. Ya, maka beliau kemudian bersabda, kalau begitu penuhilah seruan tersebut. Artinya engkau tetap harus solat berjamaah. Aku yang karena kau kan riwayat yang lah coba dengar. Cuma di kau mudah-mudahan untuk menambah semangat awak. Jadi orang butuh saja. Ya, kan itu kecik Nabi tadi. Terangah dah engkau azan. Terangah, la ya Rasulullah. Kalau itu penuhi seruan itu, hadiri. Ya, solat jamaah. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, kalau tiba di awak, kira-kira lagi terangah azan. Kalau untuk ukuran padang panjang, tak terangah depan. Di maju cibo sabui kampung di padang panjang wah, dan tidak terangah suara azan. Ya, bersahut-sahutan. Mulai dari Sigando sampai ke Seling Bawah, bersahut-sahutan suara azan. Jadi kalau ada orang menyicik tak terangah dan buat azan deh. Itu pura-pura tak terangah, bapak-pakaan dewa. Ya. Pada riwayat dari Abdullah, ada yang mengatakan Amr bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah banyak binatang berbisa dan binatang buas. Maka Nabi bersabda, apakah kamu mendengar seruan azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Kalau begitu datangilah. Kau sambung dan tadi kan? Ya, sudahlah butuh di Madinah tu kecil. Ya, tadi Ibnu Ummi Maktum ya katakan situ banyak binatang berbisa, binatang buas. Ya, maklumlah di gurun pasir. Ya, dan zaman itu ya masih agak langang lah. Itu banyak binatang buas, binatang berbisa. Ya, jadi makasihnya kalau untuk itu tu ya Rasulullah. Kecil Rasulullah, kalau memang untuk itu terangah dan kau azan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, kalau begitu datangi saja. Ya, inilah tadi sampaikan hadis ini menjadi dalil wajibnya menghadiri salat berjamaah bagi siapa saja yang mendengar suara azan. Ya, dan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada alasan syar'i yang membuat kita tidak mendatanginya. Ya, kecuali misalnya awak sakit, tak tahu pergi kamu saji, itu kan alasan syar'i. Atau hujan labe mana? Ya, nak talok-talok de mantel, nak talok-talok de payung, wak lah gaik-gaik wah, nak tak tahu le, itu kan jaleh. Cuaca rancak, badan lagi sehat orang gaik namanya kau ngecek lo, kau macam ngecek kami sehat banyak yang terasa. Hanya kan ada istilah orang sehat orang gaik. Kalau sehat orang gaik kau awak sehat, cuma ada orang mati. Awak sehat, asam urat gak tinggi istek. Awak sehat, gula gak tinggi istek. Itu sehat orang gaik nama tu. Ya. Jadi yang dikecil lah banyak. Banyak nan terasa tak sehat badan. Namanya awak lah gaik lah tu. Lalamu badan kau dipakai. Tentulah banyak yang berkurang. Itu biasa segitu. Jadi kalau lewat itu Bapak Ibu sekalian, ya datangi. Ya, ini sebutkan di dalam hadis ini juga terdapat penekanan untuk melaksanakan solat berjamaah.
Ya, sebab umumnya orang yang rumahnya dekat masjid lebih sedikit kemungkinan untuk mendapatkan bahaya. Apalagi nak dakik rumahnya kan. Kan sebenarnya salah. Ya. Jadi kalau ada kita Bapak Ibu jemaah rahimakumullah terangah awak suruh azan. Tapi awak nak namo mendatanginya. Ya, berarti awak memakan telinga awak surang. Pura-pura tidak mendengar. Itu nembedo beko awak kalau mengadu ke Allah. Ya ngadu lo, Bapak Ibu sekalian. Ada masalah, ada persoalan ngadu ke Allah, sakit ngadu ke Allah, ada kesulitan ngadu ke Allah. Ya Allah. Oh, minta membantu. Tapi seruan Allah ada diturui, Pak. Semua awak jo anak, Pak. Kalau nyo kalau nan alun nimbau hanyalah datang. Alun disuruh atau apa sayang awak ke anak mereka itu. Sayang bagi sayang awak, sekalian. Jadi kalau ingin sayang Allah ke awak, anan disuruh Allah, diseru awak, Ibu sekalian. Maka penuhilah panggilannya. Ya, ini dalil-dalil. Jemaah rahimakumullah, riwayat yang berikutnya ini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba thumma amura bis salati fayu'adhdhana laha thumma amura rajulan فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin memerintahkan seorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seorang untuk azan, dan aku perintahkan seorang untuk memimpin orang solat, kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut solat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Tapi jangan dijadiin dalil kok kalau ada orang tua pergi bakar lalu rumah orang. Karena kalimat Nabi tadi apa bunyinya? Ya, kalimat Nabi, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk azan, dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin solat, orang-orang solat. Kemudian aku akan mendatangi orang yang tidak ikut solat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Kan tidak sampai dilakukan Nabi. Kok sampai itu kalimat Nabi? Ya, mbak itu berangnya Nabi ke orang dan tidak amuh mendatangi solat berjamaah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Hadis ini lebih mengutamakan ancaman daripada hukuman. Rahasianya bahwa jika kerusakan dapat hilang dengan sedikit teguran, maka itu sudah cukup daripadanya mencegahnya dengan hukuman yang keras. Ya. Jadi mbak itu melingaman sebenarnya kalau dia di karen bentuk itu kok lain, kan itu. Dia dan bakar rumah kalian, rumah tak yuna mau kalian kok lain kalai. Tapi ternyata nenindak indak juga, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, begitu, ya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab wajibnya salat berjamaah, Al-Hasan berkata, jika ibunya melarang untuk salat Isya berjamaah hanya karena rasa kasihan, ia tidak boleh mentaati ibunya. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut, dan di akhir hadis ditambah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang di antara kalian mengetahui bahwa ia akan peroleh sepotong mentega atau 2 potong daging yang bagus, pasti mereka akan mengerti salat Isya berjamaah. Ini ada dalil hadis yang lain. Kok tahu lah nyo sembahyang Isya dapat mentega, dapat 2 potong daging, pasti mereka akan mengikuti salat Isya berjamaah. Ana dia nan diaroknya po. Pa ana monyo balasan dunia nan tampak. Ya. Cubalah Pak Ibu sekalian, kalau mangga-mangga dia don itu. Si anan datang beko degi makan, degi amplop, degi ini dan itu. Ibu sekalian. Ya.
Rapi di bawah tuh tulisan NB ku. Kan itu catatan NB, catatan itu. Ya, rapat didahului dengan makan siang bersama. Nah, insya Allah tapi waktu rapi itu. Kan ada makan. Tapi kalau diundang saya rapi, tidak pakai makan, tidak pakai snack, tidak pakai apa-apa, rapi pukul 1, aku pukul 3 baru kamu mulai. Nah, ini memang sekalian. Ini terkait dengan sholat berjamaah, lah banyak disampaikan berulang kali. Iko kan mengulang-ulang wak namanya kuah. Berulang kali disampaikan orang sholat, bahkan di berbagai spanduk, baliho, di HP, di mama disebutkan sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar. Sampaikan 27 derajat, hafal orang. Ibu sekalian. Ya, tapi bahkan tidak juga mau orang datang. Ya, karena salah satunya ini tidak nampak. Tapi kalau dia balehnya nan nampak nan jaleh, maka rabilah orang datang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi besok siang dan sembahyang Isya di Masjid Baitul Hikmah dia gia bare gak seriter. Kok ala sembako lah ya. Ya. Jadi di sejumlah masjid kan diberlakukan itu. Ya, ada beberapa masjid ada tuh siapa yang datang lalu nangah kaji pulang dapat bareh 2 liter rabi. Tapi ketika lah habis lo bareh tu bah tak ada lah ya. Jangan lo datang lah. Jadi strategi kau nak jangan memangkui ya dah. Ya. Jangan pergi menangah kaji le pergi sembahyang saya tak datang. Jadi murni memang itu saja. Ya. Padahal pengurus lah usaha tu bahas supaya orang datang. Dia gini dan itu. Cuma memang ya dampaknya ya masih jauh dari harapan. Ya. Dan itulah pernah terjadi di Bengkulu. Ya, ada masjid pemerintah di Bengkulu. Ya, dulu siapa saja yang namanya salat berjamaah di situ, pegawai atau masyarakat dapat kupon. Ya, sekali 6 bulan, sekali setahun diundi. Hadiah utamanya adalah mobil Avanza. Basak musajid itu. Ya. Kalau tidak percaya, cobalah di Baitul Hikmah ku. Ya. Setiap orang yang datang salat berjamaah dikasih transportasi, tidak usah banyak-banyak, 10.000 saja. Yakinlah banyak orang datang. Aku mana dan disabui ande. Ya, dalam riwayat tadi dari riwayat Bukhari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dari Ibnu Mas'ud, qala man sarrahu ay yalqa Allah ta'ala ghadan musliman falyuhafidh ala ha'ula'i as-salawati haythu yunada bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunan al-huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Siapa yang senang berjumpa Allah kelak sebagai seorang muslim, hendaklah ia menjaga semua salat di mana ia pun mendengar panggilan salat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada nabi-nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya semua salat termasuk di antara sunnah-sunnah petunjuk itu. Jika kalian salat di rumah kalian sebagaimana seorang yang tidak hadir di masjid karena salat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Sekiranya kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Sungguh menurut pendapat kami, tidaklah seorang meninggalkan salat melainkan dia seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Karena dahulu seorang dari kami harus dipapah di antara 2 orang hingga berdirikan di saf salat yang ada. Ya, inilah
Pak Ibu sekalian, jadi kalau awak nak mau solat tu, ya, solat berjamaah tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sama artinya kalian tidak mau mengikuti sunnahku. Jemaah rahimakumullah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Abu Darda, tidaklah ada 3 orang di suatu desa atau lembah dan mereka tidak melaksanakan salat berjamaah melainkan syaitan telah menguasai mereka. Oleh karena itu hendaklah kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Jadi di suatu tampek, satu wilayah bertiga saja, tetap disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat berjamaah. Dan kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, besok kok bisa usulan bantuan masjid gue. Ya, kok dapat mana banyak jemaahnya saya gila. Dan indah ada jemaah, ndak usah ada gila pemerintah. Nah, kok kadang-kadang dia bantu dapat dana hibah, dapat dana iko. Tapi jemaah banyak lo tonggak daripada orang. Aduh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kamu keliling-keliling masjid musola Padang Panjang tak sedar pengaji dah. Kadang-kadang bentuk Pak Mawari safari solat. Baik itu keliling-keliling. Kadang memang banyak lo tonggak daripada orang. Apa yang salah tu? Banyak tonggak pada orang. Ya, suraunya rancak, musajinya rancak. Ya. Ya, jadi kalau iyo bahkan pernah lo di sebuah daerah dan mau pergi ke situ sembahyang zuhur, tak ada orang azan. Mau tanya di situ, bah tak ada orang azan. Siko sembahyang di musaji kami setiap hari Jumat saya jumpa, hari lain tak ada sembahyang. Ya, basuh tu pinjam ditanya lo negarinya mana lo orangnya. Ya, tu basuh. Dulu basuh musola, tak ada sembahyang berjamaah kecuali hanya bulan Ramadan. Nah, cubalah orang lomba-lomba bangun masjid, lomba-lomba bangun surau. Nah, cuma nan marami ini ndak parar. Tuh nan la gaik sini kan. Nah, inilah Pak Ibu sekalian. Kemudian jemaah rahimakumullah, ini ada hadis khusus untuk solat subuh dan solat isya. Nah, aku kan lah cok disampaikan juga dalam kajian-kajian umum. Ya, untuk mengingat balik mengenang-kenang. An Utsman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subha fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullahu. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa solat isya berjamaah seolah-olah ia solat separuh malam, dan barang siapa solat subuh berjamaah seolah-olah ia telah solat sepanjang malam. Masya Allah. Isya berjamaah 4 rakaat, tapi serupa solat awak separuh malam. Kalau subuh berjamaah seolah-olah solat sepanjang malam. Nah, jika bisa rasul-rasul tak kau dah solat separuh malam. Lah pernah. Kau ta'ala 2 balik jam malam gue. Allah pernah 6 jam awak solat turik-turik. Nah, itu sembahyang tarawih saja awak bulan puasa 8 tambah 3, kalau agak panjang ayat imam malah manggur itu sebagian orang. Barang tu hamnya tu ampe rakaat isya. Rakaat tapi faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah kalian solat separuh malam. Apalagi subuh sepanjang malam. Masya Allah. Mudah itu palo dan lagi ada Allah. Tak jual muah awak lain, tak jual muah berjamaah. Ya rugi wak. Rugi kadang. Ya 2 rakaat awak solat subuh, tapi pahalanya seperti solat sepanjang malam. Masya Allah. Makanya dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil 'atamatis was-subhi la'atawhuma walau habwan." Jikalau mereka mengetahui pahala solat Isya dan solat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meski dengan merangkak.
Kok tahulah orang kecil Nabi. Kini bahkanlah tahu. Ya, banyak orang nan tahu. Ya, tapi aku nak amuhnya. Iko mungkin. Hati-hati awak nan kat hadis nan katigo. Ya, masih dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqala 'ala al-munafiqina min salatil fajr wal 'isha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habawan. Rasulullah bersabda tidak ada solat yang lebih berat bagi orang-orang munafik kecuali solat subuh dan solat Isya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, tentulah mereka akan mendatanginya meski harus merangkak. Jadi kalau ada orang nan baik, itu maka disebut Nabi, ini adalah solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan solat subuh. Padahal ibu sekalian, Isya subuh nan menggaduh awak sembahyang Isya sembahyang subuh. Kok tiba di Bakarajo? Ndak lah. Ya, wala pulang. Ya, wa istirahat. Ya. Kalau solat maghrib masih ada juga alasan orang mana ngomong saji mau gari tadi ini alasan jo mana pulang tak tak aja lai. Kan ada juga alasannya baru. Kalau Isya alasan tak sembahyang Isya kamu saji. Ya. Kan ikut. Subuh alasan awak ndak mau sembahyang subuh kamu saji. Lalu ya, lah saja ngenyang dek lalok jo lai. Dia awak nak lagi ko. Lah saja ngenyang dek lalok, saya ketik dah lalok. Kan lalok juga dari ketik bang. Ya. Mungkin kadang-kadang banyak abi waktu lalok. Ya, baraja bawa semalam lalok. Ni bagus amako. Saranca-ranca lalok tu lebih awal supaya jago bisa lo lebih awal. Dia jangan lalok pukul sabale, pukul 2 balik dini hari lo baru kalalok. Itu beko jago pukul 8 ni. Inilah bagus sekalian. Jemaah rahimakumullah, kemudian tuak awak-awak. Ya, dan insya-Allah nan laila rajin-rajin ke musaji kok cek lai perlu didana. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, Rasulullah keluar menemui kami seraya bersabda, tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka? Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tusafful malaikatu 'inda rabbiha? Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka? Kemudian beliau menjawab, qala yutimmuna as-sufuful awal wa yatarassuna fis saffi. Dijawab oleh Nabi, mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan dan saling merapatkan dalam saf. Pak Buyut sekalian, awak akan lata besok ke masjid. Apa-apa khususnya. Ya, jangan diintai lo saf belakang tu. Saf mana awak intai? Saf paling muka pak. Ya, aku kadang hari Jumaat tu banyak. Ya, tak ada ndak tahu tak banyak lagi capek tiba. Ndak sah muka je duduk dapatnya bayi sah belakang le cari nan dakek tonggak nan dakek dinding di mana ka dapat basanda. Rugi wak kan? Awak tiba dulu. Kok dek kudian tiba tu kok balai. Lapan usah muka awak baru tiba baru. Itu ndak ada. Tapi awak capek tiba. Saf muka. Dan tentu sarancak-rancaknya Baik ibu sekalian, iyo capek awak datang supaya dapat saf di muka. Ya, inilah keutamaannya. Ya, aku kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jangan awak di kampung lah, di tanah suci saya masih banyak juga jemaah haji, jemaah umrah yang lebih memilih solat di pelataran daripada solat di dalam masjid. Tanya dia awak, mana masuk ke dalam 8 nuah pak? Nanya lan masuk lah dia kecil 8 nuah. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian kok banyak fitiwa besok lalu menginap di tower Zam-Zam, di hotel yang mewah-mewah tu. Ajan sampai solat dari dalam kamar awak saya. Ya, kan ada yang macam itu Bapak Ibu sekalian.
Bapak di kamar awak nampak ada imam tu mah tagak di mungko Ka'bah. Kan dia memang ada kamar-kamar di situ tuh. Tagak awak di kacau itu tuh. Nampak imam di dekat betul. Tapi mana yang lebih baik pahalanya? Apa ibu sekalian, jadi awak, terutama kami kaum laki-laki, karena sebaik-baik solat laki-laki ini adalah saf yang awal. Beda dengan perempuan. Ya, kalau perempuan tak usah kaja-kajana di mungko. Ya, ya beda dengan laki-laki. Cuma dek awak lah pakai batik, beko jangan taruh ke belakang selo. Kami kan dalam hadis sebaik-baik saf perempuan tu yang paling belakang. Dek awak lah pakai kowe. Lah ado batiknya. Kalau kaku lo beko, itulah taruh. Ayo saf-saf nampak dusi gol beli yang belakang. Lah taruh di belakang selo sadu Allah ya tak. Lo nabo kamu ko. Itu bentuk itu akibatnya. Ya? Ni Bapak Ibu sekalian. Lah Pak, jadi masuk-masuk lo kawan kamu ko PM. Kan ada lo orang nampak salah kamu ko. Itu rugi ya, Pak. Rugi ya, Pak. Dah dibasun. Membasun yang lain dah Pak. Ya kok timu ka makan dibasun kawan dah Pak. Timu ka sembahyang, saf depan itu saf yang utama. Tak perlu dibasun orang dah. Ya, awak dapat dulu kamu ko awak dulu. Ambil saf yang pertama, isi dulu. Ya, diisi anan dari rajin ambil saf di mungko. Maka sebagaimana tadi hadis dari Jabir bin Samurah, nanti seperti malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka. Serupa itu lah awak hendaknya Pak Ibu sekalian. Lah, kau tadi yang berkecil ibu. Ada hadis dari Abu Hurairah. Khairus sufufir rijal li awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah saf yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah saf yang terakhir. Sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah saf yang pertama. Itu. Sebenarnya aku itu bahasanya menghindari fitnah. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, sebutkan misalnya kau saf, kau laki-laki. Kau reproduksi, tentu tidak dakiknya. Apa lagi batihnya tak lo jalan nampak je pak-pak kau di mungko. Tentu semakin banyak fitnah. Maka itulah bahasa Nabi. Di kalau kalian ingin apa sebaik-baiknya di bahagian belakang. Cuma tadi kan lambu alih tadi kan. Ya, kau jangan dek kau ayo ambolah. Kau hadisnya udah itu mah. Tu alih lambu belakang tu lah. Tu ujung-ujung pak alih. Ujung-ujung luar musaji seleleh. Sebenarnya agak jauh set. Tu betul itu. Ya. Ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saf al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la istahamu. Seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat pada azan dan saf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara diundi. Niscaya mereka akan melakukan undian. Masya Allah. Dua disebut situ Pak. Seandainya tahulah orang pahalanya, ya kebaikannya terdapat pada azan. Ini satu ingat, kalau orang azan tak boleh awak mutah. Karena ya, tak boleh bicara. Harusnya bagaimana? Simak dan jawab. Jangan elok-elok kemudian jawab. Mau tak berdosa enggak? Bukan berdosa, cuma rugi awak. Itu ya tidak dosa dah, cuma rugi. Orang dapat pahala, kita tidak dapat apa-apa. Padahal awak ya berada di situ. Kan rugi awak kan? Tidak dapat apa dah. Jadi dengar, simak. Simak dengan seksama. Ya, Ibu sekalian. Ya, disimak elok-elok, dijawab. Ya, kemudian salat berjamaah. Ya, saf yang pertama salat berjamaah tadi. Saking besarnya pahala kebaikannya itu kata Rasulullah SAW. Ini kau kan jangan sampai terjadi kau. Cuma kau kan permisal. Lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan diundi. Andaikan kau kan misalnya
Untuk mendapat saf pertama tu you diundi. Itulah syarat dapat saf pertama. Biarlah ramu orang diundi supaya dapat. Niscaya mereka akan melakukan undian. Itu kadang-kadang pahala. Bu-ibu pak-pak le pernah bu-ibu pai kok kama acara. Degi urun kupon cek. Hadiahnya sepeda, hadiahnya Honda. Lama nunggu dari pukul 8 sampai pukul 2 balik. Diumum orang. Nomor lot 943. Ini kurang angkonya cik. Namu awak menunggu sampai pukul 2 balik. Ala pukul 2 balik. Anak dapat je bu ampuh sini. Alah. Anak ditunggu tu. Hadiah. Ya. Aiko Pak Ibu sekalian, lain tak perlu diundi, tak manga-manga, tak ada perlu diundi Pak Ibu sekalian. Ya. Si anak dulu cimu dua mungko. Si anak dulu cimu dua ni mungko. Apa pun tak jamu. Ya, kan itulah Pak kata tadi. Jadi kadang dek banyak orang nan dapat balasanku yo nan nampak nyatu sih. Kok nampak nyatu hadiahnya, nampak nyatu balasannya. Kok tiba di semayang banyak-banyak semayang duha yo. Kalau awak ingin kayo, ayo kayo. Barunya semayang duha. Tapi kalau ndak kayo, nyo ndak di semayang duha. Nanti itu dah. Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau untuk itu juga jemaah rahimakumul, ayo ndak jadi. Ya. Nah, ini. Jadi begitu besarnya saf yang pertama. Jemaah rahimakumullah, kemudian Rasulullah pernah melihat ada sahabat yang terlambat. Maka beliau bersabda kepada para sahabat, majulah dan ikutilah aku. Dan hendaklah generasi setelah kalian mengikuti kalian. Tidaklah satu kaum berlambat-lambat, melainkan Allah juga akan mengakhirkan mereka. Lembek-lembek. Alun leh. Sonta lailah. Becah. Dan paling beda Pak hari Jumaat. Ya, hari Jumaat. Ambo pernah khutbah di tempat tertentu, di masjid tertentu, tapi jangan ditanya lo, Pak. Dari mimbar tu nampak lata lambeknya tibo. Ya, lampir selesai khutbah awak, hanya bejo rokok sebatang di teras masjid. Alang tak pikir orang tua. Ya, lata lambek Pak Ibu sekalian. Ya, dah masuk dalam masjid dan khutbah hampir selesai. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pelai kita pas hari Jumaat pak-pak tu masih agih loh datang hari Jumaat tu. Dia yang ditunggu-tunggu lo orang azan dulu baru ke masjid. Kadanglah diumumkan dek pengurus masjid. Ya, pak-pak, saudara-saudara kaum muslimin, waktu Jumat masuk pada hari ini pukul 12 lewat 25. Waktu di masjid sudah menunjukkan pukul 12.10, ditinggal 15 menit lagi. Bersegeralah menuju masjid. Lawan itu diumumkan setiap masjid. Ya, tapi tak juga talambek juga. Ya. Mulai kalau waktu masuk Jumaat ke 2 balik lewat 5. Kan pernah apa tu? Mendakik. Tu kadang-kadang kami khutbah ko. Mun jemaah bertuju saja. Masuk Ibu sekalian. Ya, awak baru naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Duduklah jemaah tujuh orang itu. Weko lawan suan-suan tiba. Lepas selesai khutbah baru agak ramai dalam masjid. Ini apa Ibu sekalian? Ya, kondisi beragama kita. Kondisi beragama kebanyakan umat. Ya, lah jale-jale itu gadangnya pahalo, tapi tanya tu tetap abai. Ibu Ibu sekalian yang rahimakumullah. Stay lain. Dahulu Rasulullah memegang pundak kami sebelum solat seraya bersabda, luruskanlah. Istawu. Kau kerja datuk apa? Imam. Luruskan. Ya, luruskan. Dan jangan berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaklah yang tepat di belakangku orang dewasa yang memiliki kesabaran dan keteguhan, dan orang yang sudah berakal di antara kalian, kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang yang sudah mereka. Jadi kita apa-apa kok, mohon maaf. Kalau rasul-rasulnya tidak bisa jadi sopir serap, jangan tagak belakang datuk. Dia belakang imam.
Awak tentu mau ku diri Pak Em. Dia rasul-rasulnya kue lepat tu awak tagak di belakang imam dak. Apalah ya nak ketek. Jadi kadang-kadang kan ada lu anak keteknya nyorong ke situ kan. Nah, pindahkan. Ya, jadi jangan anak kecil, orang dewasa. Ya, dan sebaiknya itu adalah orang alim. Ya, kalau bahasa umum tadi dan bisa menjadi pengganti imam, sopir serap. Batu kok nyampang batau do imam kok nam yang fatal. Batau do imam tu sedang sembahyang keluar angin. Tentu imam baik. Asyik ada mengganti jadi imam. Tu tak mungkin orang dari dakik dinding tu sudut tu dengan pergi jalan ke mungko tu dah. Tentu orang dan di belakangnya. Ya, dan pas lo tu engko posisi imam jauh safnya nampak kau tak jauh mana. Aku ada lo di musajid jauh mana imam tu ke mungko dah jaraknya dari makmum. Ya mulu sampai langkah 5 langkah beko jalan. Itu jauh mana apa ya? 3 langkah. Ibu sekalian. Itu kecil Nabi itu. Jadi tagaklah awak di belakang. Jadi nas dek lapo sikuan. Nas yang harus tagak nas di belakang datuk tarui. Ya, tu nu pokok. Tu beko ka sebelah-sebelahnya terserahlah. Ya, jadi masih solat maqam muazzin tu kan ndak sedar azannya layak lo ndaknya jadi imam makoinyo nan tagak di situ. Ya. Jadi jangan beko awak main sorong-sorong sih, atulah cibola tagak lo di situ. Ya, salah imam anda pandainya menunjuk anda. Batal do imam, hanya ndaklah pandai lo jadi imam dah. Jangan beko jangan batal do imam musyawarah lo. Pak, saya enggak jadi imam aja. Jadi itu lo sedang sembahyang. Kalau batal do imam aja. Ya nanti belakang imam saja lah ya, mau nak pandai deh sih. Kan bedo lo kaji mode itu kan? Ya. Ini Pak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah. Ya, kemudian hadis-hadis yang lain. Karena waktu seketek lain. Disiko perintahnya adalah merapatkan, meluruskan saf. Jadi Pak, kaji ko kan tak kaji baru, kajilah ulang-ulang. Pasal nambo tu sucinya. Jangan sampai longgar saf awak. Ya, awak sih celiak, nampak longgar, rapean. Bentuk itu sekali. Ya, jadi saling ngapus ya awak. Ya, kadang-kadang kan ada juga awak. Dak lo mu dakek-dakek yo kawan kai. Bajarak ju rapean saf awak. Jangan do je dan malih dakek syanu tu nya. Jangan mudah itu je. Awak pergi sembahyang, tapi ada yo malih dakek syanu. Dak jua mu rapi. Ya. Imam lah mainge lo, saf rapat, luruskan, rapatkan saf. Kalau kini kan lewat tambah. Tambahnya nambo ape matian ape. Kan itu gini. Karena manggadu ape ko, sedang sembahyang juga bunyi yo. Inilah Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, di antara beberapa hadis ya dalam Syarah Riyadhus Shalihin bab tadi tentang keutamaan salat berjamaah dan bagaimana harusnya saf-saf kita di dalam salat berjamaah. Yang sudah hadir, yang sudah terbiasa salat berjamaah, moga-moga terpelihara dan istiqomah sampai bila? Sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat. Bagi saudara kita yang belum terbiasa, yang belum istiqomah, kita doakan mudah-mudahan juga istiqomah. Kalau mendengar suara azan di masa awak warado tadanga azan, segera mendatangi solat berjamaah. Ndak ado jo bahaso sabantalai cahlai tahwong sadang rami. Aku termasuk Pak Imam awak beliau barbershop kok. Jadi kalau kamani mau orang negari pangke tu agak-agak wakatunya. Kalau kau 5 minit lainnya tiba pangke je lah tu. Tu pangke sedang potong-potong orang azan. Tentu kamari bedo kali tinggal rambut kawan sedang tercolak. Itu bedo yo. Pandai saya agak tu. Artinya 5 minit lah sudah sembahyang sila pangke lah yo. Sebentar 5 minit lagi orang dah masuk. Ya. Dah, demikian saja banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.